Kalau saya daripada nangkep ikan di kolam, nah di kamar makan sudah banyak ikan, tinggal nangkep, nggak akan lari yang udah mateng. Benar Romo. Nambah lagi Romo itu karena itu Ikan ambil kepalanya yang sangat besar. Tahunya 3, sambelnya ambilnya 3 sekali. Jadi berapa Bu? Nanti yang bayar Bapak. Di warteg. Romo. Pedang temen. memang umatnya seero kira gitu. Umatnya 15-an. Iyanya. Muda-muda tapi muda remako. Lansia. Akin ini umatnya. Ayo muda-mudana ke karotanya Romo. Yang muda-muda pada ke kota. Di kota itu berat Bu. Di kota itu hidupnya sepenuhnya tergantung pada uang. Nggak ada uang nggak bisa hidup. Karena di kota nggak ada orang punya kebun. Mana ada kebun sana? Iya. Ya, kebun lagi. Ada juga kebun binatang. Wah, Kebun binatang. Nah di rumah tuh cuma 2 orang rata-rata di sini Romo. saya tuh curiga. Jangan-jangan di paroki kita rumah yang kosong jumlahnya lebih banyak daripada yang isi. Ya, pasti sama Romo. Ada satu lingkungan rumah kosongnya 10. Itu rumah kosong orang Katolik. Belum lagi yang lain. Jadi jangan-jangan lebih banyaknya itu ada rumah kosong. Rumah kosong. Banyak rumah kosong, tapi kalau suruh tinggal sendiri-sendiri nggak mau. Nah memang paling enak tuh bersama toh. Ada temannya. Lebih bagus lagi kalau di makam itu orang juga jangan sendiri. Banyak. Sudah gelap, nggak ada listrik, sendiri. Dalam kubur lagi ya. Kalau dikubur sendiri takut toh. Nah, supaya nggak takut, ayo bersama. Yang sudah 25 tahun ke atas, ayo bersama. Sien, takut di kuburan sendiri gelap nggak ada listrik. Kalau di rumah saja kalau sendiri juga nggak mau toh. Nanti bikin surat wasiat. Nanti kalau saya sudah meninggal, tolong nanti saya dicarikan teman di kubur supaya nggak sendirian. Soalnya gelap. Dikirim HP yang meninggal. Yo nggak bisa Pak. Dikirim HP yang paling bagus. Aduh di sini nggak ada sinyal. Wah. Di sini itu paling enak untuk merenungkan tanaman. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya tanaman, kalau dilihat nggak pernah membosankan. Dari dulu sampai sekarang. Betul nggak? Maka kalau di kota-kota yang bagus-bagus gedungnya nggak ada tanaman, tetap saja orang akhirnya jenuh toh. Yang namanya tanaman dari dulu sampai sekarang kalau dilihat, dinikmati, direnungkan, nggak ada bosennya. Satu. Yang kedua, yang saya lihat tanaman itu jumlahnya banyak dan beraneka ragam. Samanya adalah semuanya itu indah. Dan kita merasakan indahnya itu. Nah, lalu yang berikut yang juga saya sadari itu adalah tanaman-tanaman yang banyak dan beraneka itu, yang memberi keindahan itu ternyata tertanamnya di bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Tuhan. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Tuhan. Cuci tangan tuh di sana. Ya Bu. Udah cuci tangan belum? Terus sabunnya di situ. Kita lapin karena celana aja. Di dapur makan itu. Sama ini kan lama. Tas Bu. Tadi tas diberitahu di celana. Celana aja. Saya tadi gini-gini. Lanjutkan yang tadi. Jadi yang saya rasakan adalah, wah kalau hidup itu tertanam dalam Tuhan, tumbuh
oleh Tuhan akan seperti tanaman, indah. Indah bagi diri sendiri, indah bagi orang lain. Itu Bu yang saya rasakan. Ini bukan fiksi, tapi kenyataan. Tanaman apapun, banyak beraneka. Semua yang sama adalah semuanya memberi keindahan. Mengapa? Tertanam di bumi ciptaan Tuhan, dan yang memberi pertumbuhan itu juga Tuhan. Apakah kita ayo ditinggikan? Bukan tinggi sendiri, Tuhan yang membuat tumbuh. Nah, jadi yang saya renungkan adalah kalau hidup itu tertanam kuat di dalam Tuhan dan tumbuh karena Tuhan, nanti akan seperti tanaman. Hidup itu terasa indah bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Ini kan ilmu lagi. Banyak orang yang gimana caranya ya supaya hidup itu bahagia, supaya hidup itu indah. Belajar dari tanaman. Jangan sekar dewek. Iya. Oh, kalau yang hidup itu sekar dewek menurut maunya sendiri, itu nggak akan membahagiakan, nggak akan mengindahkan diri sendiri dan orang lain. Kita ini kan kadang-kadang juga suntuk, kadang-kadang kita ini kan juga enak toh. Lihat orang yang hidupnya itu sakar dewek. Tapi orang yang hidupnya tertanam dalam Tuhan, ditumbuhkan oleh Tuhan, indah untuk diri sendiri dan indah untuk kita. Ini orang apa ya? Padahal biasa-biasa saja. Tapi kok indah ya? Baru lihat 5 menit kok sudah bikin ngantuk. Ternyata di sini tuh banyak yang bisa kita pelajari. Tadi kita baru bicara mengenai kelompok-kelompok zaman dulu. Itu sebenarnya buku pelajaran untuk kelompok-kelompok zaman sekarang. Tanaman yang indah itu ternyata juga pelajaran untuk zaman sekarang. Jangan sibuk dengan sakar dewek. Itu bikin nek mual. Tapi saya nggak mual, Bu. Ndut. Ndut. Tapi kalau nanjak itu ini ya. Untuk nanjak itu saya merasa, aduh kenapa Tuhan memberi saya hidup dengan beban yang berat. Akibat perut gendut. Kalau perut gendut itu kalau jalan nanjak saya merasa, aduh Tuhan, mengapa Engkau memberi saya beban yang terlalu berat? Begitu saya bercermin, oh bukan Tuhan yang memberi, oh, saya bekalnya terlalu berat. Orang membawa rangsel, biasanya rangsel di belakang, ini saya rangselnya di depan. Harusnya di belakang. Imar sering jalan-jalan. Itu kalau pulang dari Balong kan jalan lewat rumah adiknya itu tah? Iya. Itu kan nanjak lah itu. Makanya 3 hari yang lalu Bu, saya pulang dari Balong. Itu kan nanjak gitu. Ada Pak Wawan lagi bersih-bersih di luar. Saya pegangan Pak Wawan. Capek. Lewat yang tangga itu. Kan nanjak tuh itu. Saya kan dari Balong, itu sudah nanjak dulu dari bawah. Kebenaran. Ngobrol bari pegangan. Toh selami tegak pendak kemana baik. Bolak-balik lewat kok tutupan. Yang perempuannya. Ya adik toh, iya adik. Memang Tuhan tuh maha baik kok. Jadi pada akhirnya yang kita tidak bisa merencanakan, nggak bisa menduga, ya bertemu. Akhirnya kan ketemu. Saya paling tidak Idul Fitri ketemu. Kemarin ketemu. Saya udah lama bolak-balik. Ini ibu sama bapak kemana? Kok tutupan? Dulu saya pernah pulang dari Balong kan jam 12-an. Ini pintunya kebuka, tapi orangnya kelihatan. Bu, Papa keluar menuju sembayang.
soalnya kebuka pintunya.